Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 agama kelas 11-10. Di sini kami akan menceritakan tentang kisah para tokoh ulama di Indonesia, yaitu Syekh Abdul Rauf, Muhammad Abdul, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selamat menonton. Halo, aku Agnia Syifa dari kelas 11-10 nomor absen 2. Halo, perkenalkan nama saya Clarissa Amirysyaf dari kelas 11-10 absen 7. Perkenalkan saya Gaisan Jaris Permadi dari kelas 11-10 absen 12. Halo, perkenalkan nama saya Kisha Kazita dari kelas 11-10 absen 14. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisha dari kelas 11-10 absen 22. Perkenalkan nama saya Muhammad Mustafa dari kelas 11-10 absen 23. Halo, nama saya Nadia Salsabila dari kelas 11-10 dari absen 30. Kalau di sini saya bakal menjelaskan tentang tokoh Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau lebih dikenalnya dengan nama Tengku Syahwala. Beliau lahir di Singkil pada tahun awal abad ke-17 Masehi. Dia berasal dari keluarga ulama yang dikenal memiliki kecerdasan dengan semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau menimba ilmu agama ke Yaman dan Haramain selama 19 tahun untuk mendalami tasawuf, fikih, tafsir, dan berbagai ilmu agama lainnya. Setelah kembali ke Aceh pada tahun 1662 Masehi, beliau diangkat sebagai Syekhul Islam oleh Kesultanan. Syekh Abdul Rauf juga wafat pada tahun 1963 Masehi pada usia yang ke-73 tahun. Dia dimakamkan di Desa Daya Raya, Banda Aceh. Masyarakat juga meyakini adanya makam lain di Kampung Kilangan Singkil. Jadi, Syekh Abdul Rauf dikenal sebagai tokoh terekat Syekh Karya, guru besar dalam bidang tasawuf. Nah, ia juga dikenal sebagai seorang penulis dengan karya yang sangat berpengaruh. Salah satunya paling terkenal adalah Mira'at al-Tulab. Nah, kitab ini juga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu hukum keluarga, warisan, dan hukum muamalah, serta hukum jinayah. Nah, selain itu juga, ia juga menulis Tarjuman al-Mustafid Tafsir Al-Quran, lengkap pertama dalam bahasa Melayu. Nah, namanya juga diabadikan menjadi Universitas Syahwala di Banda Aceh. Nah, sebagai penghormatan atas kontribusinya yang besar dalam pengembangan ilmu keislaman di Aceh dan Nusantara. Muhammad Abdul adalah seorang pemikir, teolog, dan pembaru Islam dari Mesir yang mengusungkan modernisme Islam. Beliau lahir pada 1849 Masehi dan orang tuanya adalah orang desa. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar dan menjadi murid Jamaluddin Al-Afghani. Beliau dari kecil sudah menunjukkan kecerdasannya dengan menghafal Al-Quran dalam waktu 2 tahun. Muhammad Abdul wafat pada 11 Juli 1905 di Iskandaria di Mesir karena karsinoma sel ginjal. Saat itu beliau sedang berusia 55 sampai 56 tahun dan menjabat sebagai mufti agung di Mesir. Karena keterlibatannya dalam pemberontakan Urabi, Abdul diasingkan selama 6 tahun. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah dan juga berkontribusi dalam kemajuan organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Abdul juga memiliki inti pemikiran, yaitu ijtihad, pendidikan modern, pemahaman agama rasional, dan juga menentang pemahaman agama yang dogmatis. Karya terkenalnya adalah Risalah At-Tauhid yang memperkenalkan pandangan rasional dalam teologi Islam. Pemikirannya membuka jalan bagi reformasi Islam dan terus menjadi inspirasi bagi banyak pemikir muslim modern. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan ulama kelahiran Jombang 14 Februari 1811. Putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari garis keturunan sang ayah, Hasyim merupakan keturunan Rasulullah dan keturunan Sunan Giri. Sedangkan dari garis keturunan sang ibu, Hasyim merupakan keturunan Raja Majapahit, Brawijaya yang ke-6. Beliau menimba ilmu kepada beberapa ulama terkemuka dan akhirnya mengabdi sebagai pengajar di Masjidil Haram
dan menyandang gelar Syekhul Haram. Kiai Haji Hashim akhirnya wafat pada tanggal 25 Juli 1947 di Surabaya, dan jenazah Kiai Haji Hashim dimakamkan di Komplek Pesantren Tebu Ireng. Nah, selanjutnya Kiai Haji Hashim Asy'ari juga membangun sebuah pesantren di Jombang, Jawa Timur dengan nama Pesantren Tebu Ireng di tahun 1899. Beliau juga mendirikan sebuah organisasi keagamaan bernama Nahdlatul Ulama atau yang bisa kita kenal dengan NU pada tahun 1926. Beliau mendirikan NU ini dengan beberapa tujuan, seperti untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, mempererat persatuan antar umat Islam, dan juga bentuk perlawanannya terhadap penjajahan pada kala itu. Kemudian NU ini terus berkembang hingga saat ini, dan pada akhirnya NU menjadi sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan pengikut dan juga pengurus terbanyak di seluruh Indonesia. Selain itu, untuk melawan penjajahan, Kiai Haji Hashim Asy'ari menginisiasikan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang kemudian pada akhirnya di setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri untuk mengenang jasa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan yang terakhir, Kiai Haji Hashim juga turut melahirkan beberapa tokoh agama terkemuka tanah air seperti Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur, dan juga Kiai Haji Sahal Mahfuz. Nah, selanjutnya setelah rekan-rekan saya membacakan tentang kisah dari tokoh-tokoh para ulama tersebut, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, Muhammad Abduh, dan Syekh Abdul Rauf, kita dapat mengambil kesimpulan dan hikmah dari keteladanan tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama yaitu semangat dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Ilmu merupakan salah satu fondasi utama dalam keimanan dan juga dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Lalu yang kedua yaitu perpaduan antara tradisi dan pembaruan. Mereka dapat memperkuat tradisi keislaman yang sudah kuat di antara pembaruan pada zaman-zaman tersebut. Lalu yang ketiga yaitu keseimbangan antara nasionalisme dan keislaman. Ketiga tokoh tersebut dapat menunjukkan bahwa rasa cinta tanah air atau nasionalisme tidak ada pengaruhnya ataupun tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan rasa nasionalisme merupakan salah satu bentuk daripada keimanan itu tersendiri. Lalu yang terakhir yaitu memiliki pikiran yang independen dan kritis. Mereka mendorong umat Islam untuk memiliki pemikiran kritis, independen, tidak taklid buta, dan juga tidak takut dalam berpendapat dalam hal apapun termasuk dalam ajaran agama Islam. Baik, segitu aja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.